Subuh ini tajuk paling berat di antara semua tajuk-tajuk. Tajuknya lupa saya tajuk entah apa, tapi intinya tentang cinta kepada Nabi. Mari mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya takut nanti bila di padang mahsyar ditanya oleh Allah, hai Abdul Somad, dulu engkau sampaikan tajuk tazkirah subuh, kuliah subuh tentang cinta kepada Nabi. Sampaikah engkau kepada cinta itu? Aku hanya menceritakan yang pernah aku dengar, yang pernah aku baca, yang pernah aku tahu tentang riwayat sahabat-sahabat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ikut seperti sahabat-sahabat itu, bukan seperti Abdul Somad yang cintanya belum lagi sampai seperti cinta Qais kepada Laila, seperti cinta peminum kopi tentang manis sedapnya kopi. Tapi kita hanya bercerita tentang cinta sahabat Nabi. Kita cerita tentang sahabat Nabi supaya kita mengikut jejak langkah tapak kaki sahabat Nabi yang mereka itu disebut radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin As-Siddiq, kata Bilal, disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Tadi manakala nama saya dipanggil, mari kita dengarkan tazkirah oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Tak ada satu pun menyebut radhiyallahu anhu. Tak ada. Sebab dia belum tentu diridai Allah. Tapi sahabat Nabi, apa kata Allah dalam Al-Quran? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka sahabat-sahabat Nabi yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Bagaimana mereka itu? Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Abu Bakrin As-Siddiq. Kenapa Ustaz awali dari Abu Bakar Siddiq? Kerana Nabi meminta dia jadi imam masa Nabi sakit. Nabi sakit tak boleh jadi imam, Nabi minta Abu Bakar, kau jadi imam. Itulah mengapa Abu Bakar yang dilantik sebagai khalifah setelah Rasulullah wafat. Sebab makna imamatun sughra, imam kecil, imam sembahyang. Imamatun uzma, sultan, malik, khalifah. Imamatun sughra dalilun ala imamatin kubra. Disuruh menjadi imam kecil, imam sembahyang, menunjukkan bukti bahwa itu tanda, seolah-olah seakan-akan Nabi mengatakan, selepas aku wafat nanti penggantiku adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana cinta Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW? Malam Jumat, hari Kamis pagi, berkumpullah semua pemuka kepala suku Quraisy. Kamis pagi, malam Jumat, Nabi pun hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam di atas Jabal Thur, tempat menerima wahyu Jabal Nur, tempat hijrah Jabal Thur. Yang terbalik, ini banyak jamaah umrah balik bercerita kepada masyarakat jiran kawan sahabat, aku naik ke Jabal Thur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Keduanya sama-sama mengangguk. Tapi jadilah daripada dia cerita lain. Naiklah mereka hari Kamis malam Jumat ke atas tengah malam. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadikan di depan mereka ada dinding dan di belakang mereka pula dinding. Fa aghshaynahum, kami tutupi mata mereka, fahum la yubsirun. Mereka tak dapat melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun SAW lalu melewati mereka, melalui mereka. Abu Bakar Siddiq, ya, mari kita hijrah naik ke Jabal Thur. Ya, naiklah ke Jabal Thur. Sampai di atas Jabal Thur gelap. Nak masuk ke dalam ghar gua. Orang Brunei sebut gua juga. Gua. Di Jakarta gua itu saya. Tapi di Riau gua itu lubang batu.
itu di atas gunung, atas bukit. Naik masuk ke dalam gua tadi, Nabi nak masuk ke dalam, kata Abu Bakar Siddiq, jangan masuk ya Rasulullah, biarlah aku masuk ke dalam. Kenapa? Karena mungkin di dalam itu ada binatang buas, mungkin di dalam itu ada binatang berbisa. Ini gelap, bila dia menggigit aku yang mati, aku saja yang bersedih, anak dan istriku di rumah. Tapi bila engkau yang terkena, maka semesta alam akan berduka sebab wahyu tak sampai kepada mereka. Biarlah aku yang mati ya Rasulullah. Nyawanya dia berikan. Bukan hanya dia berkata, la anta ahabbu ilayya, aku cinta pada engkau. Tak. Dia tak berkata begitu. Dia nyawanya dia berikan. Coba kita bayang-bayangkan, andai kitalah yang berdua dengan Nabi malam itu. Andai Abdul Somad yang hijrah malam itu dengan Nabi, kata saya, ya Rasulullah, engkau lah masuk dulu. Sebab engkau ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel menjaga. Aku security pun tak ada. Oleh sebab itu maka jangan kita cemburu, jangan kita marah kalau disebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah meridai dia, sedangkan kita baru setakat berdoa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, tapi belum sampai kepada tingkat ridha, memberikan nyawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kalau ditanya, wahai Abdul Somad, ridhakah engkau bila nyawamu diambil untuk Rasulullah SAW? Takut untuk berkata ya, kerana khawatir mungkin itu hanya bentuk kemunafikan nifaq, lain di mulut, lain di bibir, lain di hati. Na'udzubillah. Tapi kita berusaha, mudah-mudahan kita ikut seperti Abu Bakar Siddiq, insyaallah. La tasubbu ashabi, jangan kamu maki sahabatku, kata Nabi. Jangan kamu caci maki Abu Bakar Siddiq. Lau anfaqtum mithla Uhudin zahaban, andai ada di antara kamu yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, andai ada di antara kamu yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar bersedekah zaman susah, di zaman banyak musuh. Kalau ada orang sekarang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, biasa, damai, tenang, aman. Tapi pada zaman itu nyawa menjadi taruhan. Datanglah Asma, anak Abu Bakar, memasukkan batu ke balik kain. Ini batu dia masukkan ke balik kain. Waktu itu datuk dia namanya Abu Quhafah, ayah Abu Bakar. Abu Bakar itu punya ayah namanya Abu Quhafah, tidak beriman, belum masuk Islam. Datanglah Abu Quhafah bertanya kepada cucunya Asma, Asma, ya, mana emas-emas bapak kamu yang dia simpan selama ini? Datang Asma, dia ambil batu, dia masukkan ke kain, dia tunjuk. Datuk, ini cuba pegang. Abu Quhafah pun megang. Oh, masih ada lagi, kata dia. Abu Quhafah tu buta, tak boleh menengok, dia pegang. Oh, masih ada lagi, padahal batu di dalam. Boleh membohongi orang kafir, sebab dia musuh Islam. As-siyasah khid'ah, al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu muslihat. Tapi ini berlaku pada perang saja. Jangan tipu, nanti ada orang minta sedekah, ambillah emasnya. Oh, banyak juga, kata dia, banyak batu. Na'udzubillah. Ini cerita ini ketika sedang perang. Ini perang bersama musyrik, penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Walaupun akhirnya Abu Quhafah itu masuk Islam. Ujung-ujungnya tahun ke-8 Abu Quhafah itu masuk Islam juga. Datang Nabi Muhammad SAW tahun ke-8 hijrah ke kota Makkah. Kata Abu Bakar Siddiq, aku bawa ayahku Abu Quhafah menjumpai engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak, biarlah aku yang datang menjumpai Abu Quhafah. Tengoklah adab Nabi kepada sahabatnya. Andai kita punya kawan, ayah kawan kita itu kafir, musuh kita, selepas kita menang membawa 10.000 pasukan, lalu kemudian kawan kita itu berkata, Abdul Somad,
Aku bawakan ayahku jumpa engkau, bawa ayah kau sini. Dialah yang dulu selalu mengejek-ejek aku kan. Tapi Nabi tak begitu. Apa kata Nabi? Biarlah aku menjumpai Abu Quhafah. Abu Quhafah tu masa itu sudah tua sekali. Rambut dia putih semua, janggut ngisai dia, jambang dia putih semua. Maka kata Nabi SAW, khaliful Yahud, bezakan diri kamu dengan orang Yahudi. Maka disuruh mencelup. Brunei mencelup juga. Dicelup pakai daun inai, supaya itulah maka rambut. Kalau kita pergi umrah, pergi haji, masa kita tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nampaklah orang masa tawaf itu ini color brown. Nampak, apa ni? Ini apa orang tua ni mencelup? Ini baik, sebab diajarkan oleh Nabi untuk membezakan dengan orang Yahudi. Ayah dia tinggalkan. Ayah dia namanya Abu Quhafah, sudah tua, dia tinggalkan karena dia lebih cinta kepada Nabi SAW. Emas dia habis, emas ditutup dengan kain, maknanya emas itu besar sekali, habis dibawa untuk hijrah bersama Nabi SAW. Nyawa dia dia kasihkan. Apalagi yang lebih daripada itu? Emas, nyawa. Di dalam gua itu ada lubang, tak tahu entah apa yang ada di dalam lubang. Maka Abu Bakar Siddiq duduk untuk menyumbat lubang itu. Lubang di tepi gua, dia duduk di situ. Kaki dia luruskan ke depan, dia pun duduk. Datanglah Nabi Muhammad SAW bersandar ke kaki, ke paha Abu Bakar. Tertidur Nabi. Manakala Nabi tertidur malam itu, malam Jumat di Jabal Sur itu, menetes air dari atas, jatuh tepat di pipi Nabi. Tepat. Terjaga Nabi dari tidurnya. Nabi tanya Abu Bakar, Abu Bakar, air apa ini Abu Bakar? Tak mungkin embun, sebab gunung panas. Apa ni Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Rupanya ada binatang berbisa dari lubang yang dia duduk itu menyengat kaki dia. Kaki dia dapat dia tahan, tapi ada satu yang tak boleh dia tahan. Apa itu? Air matanya tak dapat dia tahan, menetes. Maka siapa yang ingin selevel iman dengan Abu Bakar, balik dari sini carilah kala ke ular, buat. Kalau tahan, insya Allah kita lantik radhiyallahu anhu. Tapi kalau belum, maka jangan pernah memaki Abu Bakar Siddiq. Adakah golongan yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini? Ada. Apa nama golongannya? Syiah. Syiah mencaci maki Abu Bakar. Bahkan setiap pagi dia angkat tangan, Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Nama doanya, laknat sanamai Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud berhala Quraisy adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Makanya mereka pun confused, bingung kalau mereka ziarah ke depan makam Nabi SAW. Kita ahlu sunnah senang saja ziarah makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka nak ziarah ke makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di samping ada makam Abu Bakar, di samping ada makam Umar. Abu Bakar Siddiq saking cintanya kepada Nabi, diabadikan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yang dimaksud dengan dia berdua di dalam gua itu adalah, sepakat ahli tafsir, kisah tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Ustaz menyebut Abu Bakar Siddiq pakai kata Sayyidina? Yang menyebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bukan Abdul Somad, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar berjalan. Abu Bakar berjalan. Tak lama Abu Bakar berjalan, di belakang dia ada Bilal. Bilal berjalan. Apa kata Nabi? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini pemimpin kita sudah membebaskan dari budak hamba sahaya.
a'taqa sayyidana. Maka kita pun menyebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu dalil kalau ada orang menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena Nabi yang menyebut hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan Sayyidina Bilal. Kita mengakui mereka sebagai pemimpin karena akhlak dan cinta mereka. Kita ini semua insya Allah dapat berkurban nyawa, hati, darah, tulang seperti kurbannya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya adalah anak gadisnya bernama Aisyah. Gadis bahasa Arabnya Bikr atau Bakar. Maka nama dia Abdul Ka'bah. Nama original, nama asli dia Abdul Ka'bah. Tak boleh mengasih nama Abdul ujungnya makhluk. Abdul Ka'bah tak boleh. Mesti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Abdul Ka'bah tak boleh, syirik. Abdul hamba, Ka'bah hamba Ka'bah tak boleh. Abdul Husain tak boleh. Mesti Abdullah, hamba Allah. Maka dirubahlah namanya dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Anak gadis dia menikah dengan Nabi. Orang kalau menghormati orang lain tak dipanggil nama. Kalau kita menyebut tak panggil nama. Yang besar dihimbau gelar, yang kecil disebut nama. Orang-orang besar dihimbau gelarnya. Maka dipanggillah dia Abu Bakar, ayah gadis. Karena salah satu dari istri Nabi yang gadis hanyalah anak dia. Itulah dia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Ambil setengah agama kamu dari Humairah, dari Aisyah. Macam mana mengambil setengah agama dari Aisyah? Dari mana kita tahu hadis tentang maaf beribu maaf mandi junub kalau bukan dari hadis riwayat Aisyah? Dari mana kita tahu hadis tentang Nabi berwudu kalau bukan hadis riwayat Aisyah? Dari mana kita tahu tentang tidur Nabi kalau bukan? Maka setengah agama ini diambil dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang pertama, Abu Bakar Siddiq.